kerjaan, dagangan kagak laku. Nah itulah alasan ditimpain ke mereka semua. La ilaha dan tahu kalau nggak berhenti kalian dengan usaha dakwah kalian. Dan narjumannakum, kami akan merajam, mengusir kalian dengan batu, dengan melempari kalian dengan batu. Walayamassannakum, dan pasti kalian bakal merasakan mina apa yang kami kerjakan, azabun alim, melakukan tortur, penyiksaan yang pedih, siksaan yang pedih. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penolakan dilakukan oleh para penduduk negeri. Penolakan, ancaman, dan ayah bunda bayangkan dan rasakan kita lagi ikutan tuh ada di situ melihat bagaimana para rasul itu diancam. Dan karena ini adalah Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengajak ayah bunda nih ikutan jalan-jalan. Kemana? Ke Taif. Bayangkan sama ayah bunda ikut sama Nabi, cuma segelintir orang. Dengan semangat Rasul ngajak kita nih, ayo kita dakwahin agama ini kepada kaum di Taif. Rasulullah, Jabir, dan para sahabat sedikit doang ke sana. Termasuk ayah bunda ikutan. Bayangin dirimu bersama orang yang sedikit itu. Girang, bahagia, mau ikutan dakwah bareng Rasul. Tapi Masya Allah, ayah bunda ngeliatin bagaimana cara Rasulullah jalan. Bayangin. Ayah bunda kagumin, lihat natap wajahnya Rasul yang mulia. Kalau kita ngelihatnya jangan nangis sekali. Dan Masya Allah, sepanjang perjalanan itu keajaiban-keajaiban terjadi. Awan selalu melindungi, nggak kena terik panas. Allah seperti meridhoi, alam semesta seperti senang. Datang pergi. Kemana? Ikut jalan Rasulullah ke Taif. Dan ada sebuah prospek semangat untuk ke sana. Karena kemungkinan dakwah akan diterima oleh penduduk-penduduk Taif. Taif itu ya bunda, jaraknya puluhan kilometer dari Mekah. Dan Rasulullah, Jabir, dan ayah bunda dalam rombongan diikutan jalan ke sana. Tapi setelah perjalanan berjam-jam atau mungkin sudah setengah hari atau sudah 1 hari sampai di Taif dengan semangat mendakwahkan agama ini. Ayah bunda lihat bagaimana Rasulullah mendakwahkannya kepada orang-orang. Bukannya dagangan, bukannya produk. Yang didakwahkan adalah produk akhirat yang nggak kelihatan. Seharusnya kalau kedatangan manusia mulia, ia dimuliakan, disambut. Tapi apa yang terjadi? Ayah bunda. Orang-orang berkumpul mendengarkan dakwah Rasulullah. Kalimatnya lurus. Suaranya berwibawa. Dan tidak ada niat kecuali niat yang tulus. Ngajak semua manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Bayangkan ayah bunda ada di situ. Melihat bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam secara langsung pada orang-orang Taif. Tapi wajah-wajah penduduk Taif itu sepertinya nggak senang. Mereka kemudian saling pandang satu dengan lain. Lalu ada seorang provokator berkata, usah dengerin. Apaan omongan kayak begini? Usir aja. Dan bayangkan, ayah bunda ada dalam rombongan kecil itu. Bersama Jabir, bersama Rasulullah. Lalu kemudian orang-orang bersaut-sautan. Mereka berteriak, usir saja. Lalu kemudian beberapa orang dari mereka ngambil batu. Bayangkan, ayah bunda ada di situ. Dan begitu suasana nggak kondusif, maka kemudian akhirnya mulai
salah seorang melempar dan diikuti dengan lemparan orang-orang lain. Hingga akhirnya Rasulullah berangsur mundur dan kemudian Jabir sampai menutup pintu Rasulullah. Dan pop, kedengeran lemparan batu. Banyak sekali orang itu. Rasakan lemparan batu yang kena tubuh kita. Yang ikut dari rombongan kecil. Rasakan bagaimana pengorbanannya Jabir. Melindungi, memprotek Rasulullah. Dan yang paling menyakitkan adalah batu-batu itu mengenai tubuh mulia. Allahumma sholli ala sayyidina. Hingga akhirnya semua orang mengejar rombongan kecil itu. Termasuk diri kita. Berlari. Dikejar-kejar oleh penduduk Taif itu. Berlari terengah-engah. Diancam dibunuh. Ditimpuki. Mulai menetes darah dari sekujur tubuh. Dan ayah bunda, begitu sudah keluar dari Taif, nafas masih terengah-engah. Rasulullah SAW masih terlihat tenang dan kemudian Rasulullah SAW ngajak kita dengan rombongan kecil itu untuk istirahat. Dan begitu istirahat, kita pegangin tuh kakinya Rasulullah. Kita selus hilangkan darahnya Rasulullah. Bayangkan, kita ada di situ. Kita lihat tuh bagaimana Rasulullah berdarah. Kita usap darahnya yang ada di tubuhnya. Lalu kemudian perhatikan bagaimana seorang malaikat yang besar datang menghadap Rasulullah sambil mengatakan, Muhammad, kalau engkau berkenan, aku akan timpakan gunung buat penduduk Taif itu. Dan kau ada di sana. Kau lihat akhlak mulia Rasulullah yang berucap, tidak. Aku berharap ada dari keturunan mereka yang nanti beriman pada Allah. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim. Qulu inna tatayyarna bikum. La illam nantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Ayah bunda nanti cari kisah Taif ini. Bagaimana Rasulullah pernah diusir, dicaci, ditimpuki, diancam, dibunuh. Dan ayat-ayat ini, ayat 18 ini, dirasakan oleh banyak Rasul. Banyak Nabi. Bahkan ada Nabi yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Kalau itu adalah dilakukan oleh para musuh agama Allah, nah sekarang, melihatnya sekarang kita. Siapakah manusia yang terbaik yang harusnya pantas mendampingi Rasulullah? Apakah kita, apakah para istri Rasul, apakah para sahabat, siapa manusia terbaik? Lihat bagaimana malaikat aja nggak ridho Muhammad disakiti. Malaikat datang minta izin, aku timpakan gunung pada mereka, Muhammad. Dan Muhammad Rasulullah SAW nggak mau. Aku berharap boleh jadi nanti ada keturunan mereka yang beriman pada Allah. Nah sekarang saya ingin sampaikan kepada ayah bunda
bahwa orang-orang baik itu tidak selesai ujian yang diberikan Allah pada diri mereka. Karena orang-orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kata Rasulullah. Lalu kemudian level setelahnya. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya mau kasih tahu kepada ayah bunda bahwa ada penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat Rasulullah. Mereka menyanyiakan kehadiran Rasulullah SAW. Nanti ayah bunda lihat, baca di ayat terakhir surat At-Taubah. Bunyinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari jenis kalian. Azizun alaihi ma'anitum, berat rasa olehnya penderitaan kalian. Jadi beliau merasakan penderitaan. Kalau kita ngalami penderitaan. Harisun alaikum, beliau senantiasa ngejagain, mengayomi kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum yang beriman, dia itu amat penyayang, amat pengasih. Lihat bagaimana indahnya Allah gambarkan sosok Nabi. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling Muhammad dengan kehadiran engkau yang kualitas kayak gini, mereka masih nggak mau dengar. Fakul, katakan, hasbiyallah, cukuplah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dia adalah Rabb, pemilik ars yang agung. Jadi ada masa-masa Rasulullah sedih. Udah segitu baiknya, masih orang-orang berpaling. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, disesali oleh orang-orang terdekat Rasulullah. Ayah bunda nanti lihat, cari hadisnya. Madinah gempar. Orang-orang pada duduk di depan rumah Rasulullah. Lalu Abu Bakar, Umar bertanya, ada apa kalian duduk-duduk di situ? Itu di dalamnya rumah Rasul. Ayah bunda nanti cari ya, berapa luas rumahnya Rasulullah. PR, biar tahu berapa luas rumahnya Rasulullah. Karena para sahabat di dalam rumahnya Rasul, semua istri-istri Rasul datang. Dan udah lama mereka di dalam, nggak ada yang keluar dan tidak terdengar suara apapun. Jadi ada apa nih, para istri Rasulullah semuanya datang ke rumahnya Aisyah. Dan nggak ada suara. Orang sebanyak itu nggak ada suara. Hingga akhirnya Abu Bakar, Umar izin masuk. Beliau ini dua orang sahabat, tapi sekaligus mertuanya Rasul. Karena Aisyah adalah putrinya Abu Bakar, Hafsah adalah putrinya Umar. Ayah bunda tahu nggak? Mereka berdua minta izin masuk, mengucapkan salam, dan diizinkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian mereka lihat Rasul duduk di tengah, dikelilingi sama istri-istri. Pemandangan aneh, semuanya nunduk gitu. Lalu kemudian Abu Bakar, Umar bingung. Ini paling pada ngapain? Terus Umar bercanda. Nanti ayah bunda cari ya hadisnya. Umar bercanda. Kalau saja istriku minta nafkah yang aku nggak sanggup, aku bakal cekek lehernya. Rasul. Ini memecah kebuntuan. Kau kayaknya pada tegang semua. Ucapannya Umar. Kemudian Rasul angkat wajah.
Dan Rasul ngomong gini, ini juga lagi pada begitu. Kan Rasul, jadi Rasul bilang, ini semuanya ini lagi pada nuntut nafkah. Yang saya nggak sanggup. Oh, malulah Abu Bakar, malulah Umar. Lalu masing-masing mereka datang ke arah anaknya. Dan masing-masing sama Abu Bakar Umar dicekek itu lehernya. Bikin malu ayah, kata Abu Bakar dan Umar. Dan begitu dicekek dan Rasul ngasih apa? Jangan, jangan, kata Rasul. Ini adalah kewajibanku dan aku sudah talak mereka satu. Dan aku bernazar tidak datang selama 1 bulan. Nanti ayah bunda cari hadis. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dalam kondisi nggak sanggup kasih nafkah. Dan nanti dalam hadis lain, tahu nggak ya bunda? Kondisi yang paling susah dalam rumah tangga adalah kondisi yang paling terindah yang kita ingat bersama pasangan. Saya ulang kalimatnya. Kondisi paling susah kita bersama pasangan itu adalah kondisi yang paling indah yang kita ingat bersama pasangan. Lagi masih ada pasangan sering banget kita abaikan. Ntar kalau udah nggak ada, waduh, nangis Bombay nggak kelar-kelar. Itu yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah wafat, jangan Aisyah semadinah itu kayak seperti kota mati. Sedih, tidak berkesudahan. Apalagi Aisyah ngelihat pintu ingat Rasul, ngelihat lemari ingat Rasul. Ngelihat pakaian ingat Rasul, nangis mulu hingga akhirnya kemudian Abu Bakar nggak tega, ngirimlah cucunya, keponakannya Aisyah. Dan dia ya bunda carilah hadis ini. Lalu sore itu tatapannya masih kosong. Ponakannya nanya, Bibi, apa kenangan terindahmu bersama Rasulullah dalam rumah tangga? Nah, ini lihat nih, pertanyaan ini. Saya pengen tanya, pengen ulangi pernyataan saya tadi itu, ya bunda, bahwa kondisi apa yang paling indah? Bukan lagi banyak duit, bukan lagi punya prestasi dakwah yang keren-keren. Enggak. Yang kesebut sama Isa cuma satu. Dengerin ya kalimatnya. Kunna na'udul hilal, summal hilal, salah satu ahillah fi syahraini mutataliyain. Kami pernah ngitung bulan sabit, bulan sabit, bulan sabit, 3 bulan sabit dalam 2 bulan berturut-turut. Walam tuqad fi buyuti azwajin Nabi, selama 2 bulan berturut-turut itu tidak ada tungku dapur menyala di rumah para istri Nabi. Nggak ada tungku dapur yang nyala. Oh, rupanya dulu mereka pernah nuntut nafkah sampai datang ke rumah Aisyah rame-rame. Hingga membuat Rasulullah SAW sedih. Tapi rupanya enggak. Masak itu adalah kenangan terindah. Begitu nggak punya duit, makin sayang, makin cinta. Jadi para istri Nabi pernah membuat Rasul sedih. Dan berapa lama Rasulullah meninggalkan mereka luar rumah? 1 bulan. 29 hari. Rasulullah pernah meninggalkan semua istrinya. Enggak ke rumahnya Aisyah, enggak ke rumahnya Hafsah, enggak ke rumahnya Ummu Kulsum, enggak ke rumahnya. 29 hari. Kenapa? Karena sedih sebagai laki-laki. Nggak bisa kasih nafkah, terus nuntut. Makanya para bunda nih yang di sini soleha semua, kayaknya nggak ada yang pernah nuntut kepada suaminya yang berlebih. Ini seharusnya jadi kelasnya ada kelas umul mukminin. Jadi bayangkan ya, bagi kita mungkin rumah tangga Rasul kayaknya aman-aman aja. Enggak, urusan ekonomi aja mereka sempat sempat demo pada Rasul. Terusin apa jangan, udah cukup kali ya. Ntar sedih terus nih.
Kalau itu dari kalangan istri Rasul, saya mau cerita tentang para sahabat Rasul yang membuat Rasul sedih, kecewa. Perang Uhud, ayah bunda tahu tuh ceritanya bagaimana Rasulullah kecewa. Tapi saya mau ngasih tahu dalam kebahagiaan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, semua orang bahagia. Tapi Rasulullah dibuat sedih. Sama siapa? Sama para sahabat. Nah, bayangin. Barangkali kisah ini belum pernah ayah bunda dapatkan. Atau ayah bunda belum pernah dengar. Makanya saya mau sampaikan. Siapa yang gak girang Mekah kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin atas pertolongan Allah. Sampai Allah bilang, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Nyaris tanpa perang, nggak pakai pertumpahan darah. Penaklukan Mekah Allah kasih itu. Jadi niatnya mau haji, datang berbondong-bondong sampai ketakutan. Yang berkumpul di Masjidil Haram, mereka aman. Berkumpul di rumahnya Abu Sufyan, aman. Maka orang-orang melihat Muhammad punya umat yang segitu banyak. Mekah kocar-kacir. Dan nggak ada peperangan. Tapi segelintir orang Mekah nggak mau menerima kekalahan. Hingga akhirnya mereka ini beberapa orang pasukan kecil, nah itu mereka menjauh dari Mekah. Rasul dan para sahabat ngejar sampai kemana? Sampai ke Ja'ronah. Jadi nanti ayah bunda bakal tahu kalau kenapa kenapa banyak orang yang Indonesia ngambil mikot umroh di Ja'ronah atau Ji'ronah. Beberapa hari ada di sana, ayah bunda 3 atau berapa hari di sana, dan Rasul dan pasukan ngejar nggak balik-balik hingga akhirnya mereka kemudian beberapa hari ada di sana. Tapi selama perjalanan banyak sekali tuh harta rampasan perang. Kuda, onta, macam-macam emas, segala macam. Dan tahu yang terjadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta rampasan perang itu dibawa para sahabat menghadap Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu, ayah bunda tahu nggak pembagiannya ghanimah? Berapakah pembagian harta rampasan perang? Jatahnya Rasul tuh Allah dan Rasul jatahnya 20%. Nanti bacalah. Kalau pengen baca, bagaimana harta rampasan perang itu dibagi. Dan karena banyak yang masuk Islam seperti Abu Sufyan dan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada banyak masuk Islam. Begitu ditaklukkan Mekah, Rasul ngomong begini. Ini buat Abu Sufyan. Ini buat Abu ini. Ini buat ini. Tokoh-tokoh. Orang-orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam. Supaya apa? Mereka supaya nggak takut miskin. Hingga akhirnya begitu Rasulullah bagi harta ghanimah, lihat nih, siapa kita sih di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau bicara itu bukan hawa nafsu. Kalau bicara itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Lalu ya bunda begitu dibagi, sisanya sedikit. Lalu mulai nih ada gosip ya bunda. Bayangin para sahabat gosip, gibah, apalagi orang-orang Ansor. Mereka ngomong gini nih, tuh lihat tuh, Muhammad nggak nyebut Rasulullah. Rupanya dia lebih mengutamakan keluarganya dibanding kita. Mereka bisa bawa onta, mereka bisa kebagian kuda, kebagian emas. Kita kebagian apa? Orang-orang Ansor. Satu ngomong gini, dua, tiga, empat. Hingga akhirnya pasukan itu dijaronai. Ayah bunda jadi gibahin Rasul. Bayangin, kelasnya sahabat gibahin Rasul. Bukannya musuh, bukan.
nggak tahu tuh kalau kita berada di situ. Apakah kita termasuk orang yang terprovokasi ngegibahin Rasul? Bayangin. Hingga akhirnya kemudian kelihatan tuh. Mereka sudah mulai malas-malasan. Mereka nggak mau lagi berjihad para Rasul. Kalau Rasul ngomong, mereka nggak dengerin. Hingga akhirnya kemudian Rasul tahu itu. Dan Rasulullah SAW datang menemui Ansor, orang-orang Madinah. Rasulullah SAW ngomong begini. Bayangin, ayah bunda nih, bayangin kalimat ini. Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak ridho kalau orang-orang Mekah bakal membawa harta-harta ini? Kambing, onta, kuda, dan harta rampasan perang. Apakah kalian tidak ridho kalian membawa aku, Muhammad, ke kampung di Madinah? Kalian lebih pilih mana? Milih harta itu duniawi atau kalian pilih aku, membawa aku ke kampungmu di Madinah? Dan para sahabat kemudian nangis jadi-jadinya itu orang Ansar. Dan mereka baru sadar bahwa mereka salah. Mereka gibahin Rasul. Padahal Allah sudah muliakan kampung mereka, Madinah. Rasulullah hidup dan mati di sana. Jadi ya bunda, nggak apa-apa kalau kualitasnya kita ini kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Sunnah Rasulullah. Tadi saya sudah sebut kualitasnya. Ummul Mukminin aja pernah nyakitin Rasul. Kualitasnya sahabat pernah nyakitin Rasul. Dan ulang-ulang itu ayat ini hari ini. Penghujung surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tidakkah kalian ridho membawa aku ke kampung halaman kalian? Ucapan Rasul kepada kaum Ansar. Dan kalau itu diucapkan Rasul kepada kita, tidakkah kalian ridho aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah untukmu supaya engkau selamat dunia dan akhirat? Tidakkah kalian ridho? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.